Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sobat Rini Channel Education. Untuk kali ini videonya tidak tentang bagaimana tips-tips di dalam pembelajaran, tetapi saya ingin menyampaikan sedikit info tentang perkembangan seleksi P3K Guru pada tahun 2021. Seperti halnya kita ketahui, seleksi guru P3K di tahap pertama sudah selesai dilaksanakan. Selamat kepada Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lolos di tahap pertama. Namun demikian, mohon bersabar dan terus bersemangat bagi Bapak Ibu yang nanti akan mengikuti seleksi di tahap 2. Sebagaimanapun saya terdata sebagai guru swasta di wilayah Jawa Tengah yang sedianya akan mengikuti juga seleksi di tahap kedua. Saya sudah tidak sabar untuk mengikuti seleksi tahap 2. Banyak sekali hal-hal perubahan, perkembangan yang menyebabkan harus ditundanya pelaksanaan seleksi guru P3K di tahap yang kedua. Antara lain bisa kita ikuti dari Instagram yang dimiliki oleh Profesor Dr. Nunuk Suryanti, MPD, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal GTK dari Kemendikbud. Beliau menyampaikan di sini, Bapak Ibu guru yang terhormat, berkaitan dengan adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 1, bersama ini kami sampaikan bahwa pemilihan formasi serta pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2 ditunda hingga pengumuman lebih lanjut. Jadwal terbaru akan diumumkan melalui laman https. Bisa dibaca sendiri. Kemudian perkembangan selanjutnya bisa kita ikuti dari webinar yang dilaksanakan atau di salah satu narasumbernya ialah Ibu Nunuk, yaitu webinar persiapan P3K Guru IGI Kabupaten Wonogiri. Antara lain di dalamnya bisa kita simpulkan nanti beberapa hal, ada perubahan-perubahan update mengenai info seleksi tahap 2 P3K Guru tahun 2021. Di sini juga Ibu Nunuk menyampaikan beberapa pesan kepada kita Bapak Ibu guru terkait dengan seleksi P3K Guru. Bisa kita simak di sini. Yuk sekedar berhenti mengeluh, kita bersiap untuk ujian kedua yang akan segera digelar. Bagi yang belum lolos, berdoa, mohon restu orang tua dan juga harus belajar yang keras. Jadi kita masih optimis Bapak dan Ibu bahwa seleksi tahap 2 akan segera dilaksanakan. Maka dari itu kita sedari sekarang kita siapkan diri kita baik-baik. Mudah-mudahan kita semua lolos di seleksi P3K tahap kedua ini. Nah, dari beberapa info yang beredar di sosial media, di kanal-kanal YouTube, beberapa ringkasan hasil webinar yang dilaksanakan di IGI Kabupaten Wonogiri tersebut. Untuk hasil yang pertama adalah webinar. Di dalam webinar tadi, peserta itu adalah terdiri dari peserta yang PG, passing grade, kemudian P1, P2, P3, itu tetap ikut tes tahap 2. Jadi untuk yang sudah passing grade P1, P2, P3 yang belum lolos seleksi tahap 1 harus tetap melaksanakan seleksi tahap 2. Kemudian seleksi tahap 2 ini masih menggunakan aturan sesuai Permenpan seleksi bebas. Nah, ringkasannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk pemberkasan yang lulus dan lolos tahap 1 akan dilakukan di SSC
CAN bersama BKD. Untuk waktunya belum bisa ditentukan. Untuk perkiraan waktunya adalah akhir Desember. Kemudian poin yang kedua, untuk GTK yang sudah passing grade harus daftar di tahap 2 ke formasi yang masih kosong. Bisa ikut tes atau tidak di tahap 2. Itu terserah bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian. Kalah ikut nanti akan diambil nilai yang tertinggi. Untuk itu bebas memilih apakah akan ikut lagi di formasi kedua atau hanya mengandalkan nilai di tahap 1. Untuk info yang ketiga, untuk pembayaran gaji melalui anggaran daerah yang berasal dari pusat. Kemudian poin yang keempat adalah untuk ketentuan seleksi di tahap 2 masih sesuai Permenpan. Seleksinya bebas. Kemudian untuk poin kelima, di tahap kedua tetap hanya bisa daftar 1 kabupaten. Untuk tahap 3 baru kita bisa mendaftar untuk antar kabupaten. Kemudian poin 6, untuk pendaftaran tahap 2 belum bisa ditentukan dan nanti akan disampaikan di website P3K. Poin yang ketujuh, di tahap 2 tidak ada tambahan formasi, masih menggunakan sisa formasi tahap 1. Jadi untuk seleksi kedua ini hanya merupakan sisa dari formasi yang belum terisi oleh lulusan tahap 1. Kemudian poin yang ke-8, untuk yang GTK passing grade di tahap 1, lalu di tahap 2 belum beruntung, dan tahap 3 belum beruntung, maka akan dimaksimalkan setelah tahap 3. Untuk ketentuannya, bagaimana nanti diinfokan selanjutnya. Demikian ringkasan dari webinar yang dilaksanakan kemarin ya, di webinar yang berlangsung pada hari Minggu di Wonogiri yang diikuti oleh Profesor Nunu. Nah, di berbagai media yang bisa kita ikuti juga Ibu Nunu menge-share ya lini masa seleksi guru ASN P3K yang mengalami banyak perubahan. Perubahannya itu antara lain di sini seleksi tahap 2 itu kemungkinan ada di bulan Desember. Nah, sebaiknya nanti kita tunggu saja teman-teman, kita harus bersabar. Yang penting kita harus tetap optimis bahwa kita akan diterima dan lolos di tahap kedua. Mari kita sama-sama berdoa mempersiapkan diri, juga belajar bersama-sama. Persiapan-persiapannya bisa kita belajar dari kanal-kanal YouTube, dari teman-teman yang senang berbagi tentang soal-soal P3K. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan update terbaru terkait seleksi P3K tahap kedua. Mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar saya lebih semangat di dalam mengembangkan konten ini. Mohon maaf apabila selama menyajikan konten ini terdapat hal-hal ucapan saya yang masih kurang tertata rapi. Mudah-mudahan nanti di konten-konten berikutnya akan lebih bagus lagi. Demikian teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.